Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberi keselamatan dimanapun berada. Kali ini aku mau share video tentang persiapanku memasak pesanan untuk teman-teman kantor lamaku. Bukan berarti sekarang punya teman kantor baru ya, karena sekarang udah jadi full time IRT atau ya mompreneur lah ya. Jadi aku mau buat pesanan untuk teman-teman kantor di mana dulu aku bekerja sebelum akhirnya resign dan jadi ibu rumah tangga. Nah, pesanannya ada apa aja? Nanti tonton videonya sampai selesai ya. Ini biasanya persiapan yang aku mulai itu dari H-2 atau H-1 sebelum pesanan itu dikirim. Biasanya aku siapin dari yang mudah dilakuin dulu, kayak nyiapin kemasannya, dilipat-lipat, atau belanja bahan bakunya, terus di food preparation. Setelah itu baru nyiapin yang bisa dimasak duluan atau bisa di freezer untuk disimpan dan digoreng kemudian hari di hari H pengiriman. Kenapa sih persiapannya harus dari jauh-jauh hari? Ya karena semuanya aku masak sendiri. Aku nggak ada asisten yang ngebantuin, jadi harus bener-bener bisa bagi waktu untuk ngerjain semua pesanan yang ada dan ngerjain urusan domestik, ngurus anak, suami, ngurus rumah, dan juga ngurus diri sendiri. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, ini aku mau bikin kulit risol. Bahan-bahannya ada tepung terigu 1 kg, tepung maizena 8 sendok makan, kaldu ayam 1 sendok makan, garam setengah sendok makan, kemudian ada air 2,5 liter, telur 5 butir, dan minyak 15 sendok makan atau kurang lebih 100 ml. Untuk langkah pembuatannya bisa langsung aja dicampur semua bahan-bahannya dan diaduk rata. Ngaduknya boleh manual atau boleh juga pakai mixer ataupun blender. Pakai alatnya sayang dipunyanya aja atau senyamannya kita. Ini karena aku take videonya malam-malam, jadi aku mixer manual atau aku campur manual pakai whisker ya, biar nggak berisik kedengaran ke tetangga kalau malam-malam masih masak ya. Yang penting semua bahan tercampur rata, nggak ada yang bergerindil, dan kalau perlu sebelum dimasak atau sebelum dicetak kulitnya disaring dulu pakai saringan supaya hasil kulit risolnya juga mulus dan bagus. Isiannya nanti ada smoked beef mayo, sosis pedas, dan juga ada risol sayur isi kentang dan wortel. Kulit risol ini nanti aku mau pakai untuk bikin sosis Solo juga. Nah, untuk sosis sama smoked beefnya bisa dipotong sesuai dengan harga risol ya. Karena aku jual harga risolnya seharga Rp3.000. Jadi sosisnya aku bagi 2, smoked beefnya aku bagi 12. Tapi nanti dipakainya 2 pieces per risol. Perlu disesuaikan juga dengan harga bahan bakunya ya. Karena beda harga bahan baku, bisa beda juga ukuran isian risolnya ya. Termasuk untuk telur ataupun bahan yang lainnya, harus disesuaikan dengan harga bahan bakunya. Untuk telur, ini aku bagi jadi 6 bagian per butir. Nah, ini adalah semua bahan baku yang akan dipakai untuk bikin risol mayo dan risol sosis. Biasanya semua bahan-bahan isian risol aku siapin dulu, baru kemudian aku bikin kulitnya. Kenapa? Karena biasanya sambil bikin kulit, sambil nunggu kulitnya mateng, aku bisa ngegulung si risolnya, jadi nggak buang-buang waktu ya. Tapi kali ini aku nggak kayak cara biasanya aku bikin risol. Walaupun semua isian risolnya udah lengkap, tapi aku selesaiin dulu bikin kulitnya karena aku juga sambil masak bahan yang lain untuk isian lumpia, isian tahu, dan juga isian sosis Solo. Untuk bikin kulit risolnya ini aku pakai teflon kebalik ya, atau teflon yang khusus buat bikin kulit risol atau kulit lumpia. Bisa ditemukan di online shop, banyak banget yang jual. Dan ini dia hasil kulit risol dari resep adonanku tadi. Teksturnya tipis, lentur, dan gak gampang sobek.
Sebenarnya tebal tipisnya kulit risol juga bisa diatur waktu nempelin teflon ke adonannya kayak gini. Nah, kalau semakin lama kita nempelin, bisa semakin tebal hasil kulit risolnya. Jadi perlu jam terbang yang tinggi ya biar dapat hasil kulit risol yang sesuai keinginan. Masak kulit risolnya juga jangan terlalu lama ya, supaya pinggirannya nggak kering. Kalau kering nanti waktu digulung bisa bikin sobek. Walaupun sobeknya bisa diperbaiki, tapi kan alangkah lebih baiknya untuk bisa mengurangi 2 kali kerja ya. Termasuk yang satu ini nih, supaya bisa menghemat waktu dan 2 tungku kompornya nyala semua, maka tungku yang kiri dipakai untuk ngabisin sisa adonan kulit risol, sedangkan tungku yang kanan dipakai untuk bikin isian produk lainnya. Resep lumpia sayur udah aku share di videoku sebelumnya, bisa dilihat-lihat ya. Boleh juga yang belum subscribe, segera di subscribe ya, di like maupun di komen, supaya aku tambah semangat bikin videonya. Kalau semua kulit risol udah selesai dibuat, waktunya gulung-gulung risol dan juga isiannya. Varian smoked beef mayo, isiannya ada smoked beef 2 lembar, telur, dan juga mayones 1 sendok makan. Varian sosis pedas, isiannya ada sosis, telur, mayo, dan juga saus pedas. Yuk kita lanjut aja ke proses untuk pembuatan isian sosis Solo dan tahu isi ayam. Ayam yang udah direbus matang, kemudian aku suwir-suwir dan dichopper karena aku pengen tekstur yang lembut, bukan yang suwiran kasar. Ngechoppernya ini juga nggak terlalu lama ya, sebentar aja dia udah halus. Kalau udah selesai dichopper, waktunya untuk dimasak dan dibumbuin. Bumbunya aku pakai bawang putih halus, stok yang ada di kulkas ya. Kemudian aku tambahin air kaldu dari rebusan ayam tadi, karena di situ udah ada aroma dari daun salam dan juga serai. Untuk penggunaan garam, kaldu maupun MSG, kalau pakai ya, bisa disesuaikan dengan selera. Aku juga ada nambahin bawang putih bubuk dan juga merica bubuk. Semuanya disesuaikan dengan selera ya. Kalau semua bumbu udah masuk, bisa dimasak sampai matang atau sampai kering dan airnya berkurang. Isian ayam ini selain bisa dipakai buat sosis Solo, bisa juga dipakai untuk isian lemper maupun arem-arem. Sosis Solonya nanti ada 2 varian, yaitu original atau ayam gurih dan juga ayam pedas. Jadi isian ayam gurih yang udah mateng, aku sisihkan sebagian dan sebagiannya lagi aku tambahin cabai yang udah dihaluskan. Cabai ini aku juga stok di kulkas ya, aku simpan di freezer supaya kalau butuh sewaktu-waktu bisa langsung cepet masaknya. Yuk kita lanjut ke proses pembuatan sosis Solo. Di sini aku pakai isian 1 sendok makan ya. Ini sebelumnya udah aku timbang dulu berapa kira-kira berat yang cocok untuk sosis Solo yang dijual dengan harga 3.000 per piecesnya. Begitu juga dengan sosis Solo varian ayam pedas. Ini aku pakai sendok yang berbeda ya, karena dari 2 sendok itu beratnya juga berbeda. Tapi harga jualnya sama 3.000 per pieces. Kita lanjut ke proses pembuatan lumpia isi ayam pedas. Di sini kulit lumpianya aku beli jadi ya, karena aku belum bisa bikin kulit lumpia sendiri. Karena pesenannya bukan hanya makanan ready to eat aja, ada yang pesen frozen, jadi ini langsung aku wadahin ke tin wall untuk disimpan ke freezer langsung ya. Selanjutnya aku bikin lumpia sayur ayam. Di sini aku pakai 1 sendok makan isian lumpia sayur atau sayuran yang udah aku masak, kemudian ditambahin daging ayam original. Lumpia sayur ini biasanya jadi makanan favorit yang aku jual di komplek perumahan karena rasanya fresh dan enak. Harga untuk lumpia sayur ayam itu 2.000 per pieces, sedangkan lumpia sayur aja harganya 5.000 dapat 3 pieces.
Lanjut lagi ke proses pembuatan tahu isi ayam pedas. Ini tahunya aku sobek satu bagian ya, supaya bisa aku keluarin bagian dalamnya. Karena ini tahu kulit aku beli jadi juga. Kenapa dikeluarin bagian dalamnya? Supaya nanti isian ayamnya bisa banyak dan disesuaikan dengan harganya. Satu pieces tahu isi ayam pedas ini aku jual Rp3.000. Selain tahu isi ayam pedas, ada juga tahu isi sayur pedas. Bahan isiannya ada wortel, toge, dan juga daun kol. Sedangkan bumbunya ada cabai giling halus, garam, merica, kaldu bubuk, bawang putih bubuk, dan juga ada gula. Semuanya disesuaikan dengan selera. Untuk pengisiannya, ini aku udah pastikan cuci tangan dengan bersih ya, jadi dijamin higienis dan aman. Selanjutnya, aku mau masak isian untuk risol sayur. Bahannya ada kentang dan wortel. Bumbunya kurang lebih sama, yaitu garam, merica, bawang putih bubuk, ada kaldu bubuk, gula, disesuaikan dengan selera semuanya. Ini aku buat videonya nggak sampai selesai proses masak isiannya ya, karena waktu itu memoriku habis. Jadi mohon dimaafkan kalau ada banyak bagian video yang kurang lengkap. Untuk isian risolnya, yaitu ada sayur kentang wortel ditambah dengan ayam rasa original atau gurih. Proses persiapan yang terakhir yaitu ada pemaniran risol. Setelah semuanya selesai dipanir dan aku simpan ke freezer untuk digoreng keesokan harinya sebelum dikirim. Jadi waktu dikirim masih anget-anget ya. Untuk proses penggorengannya nggak ke video karena itu tadi memoriku habis, jadi ada beberapa part yang kurang lengkap. Ini dia pesanannya. Ada kering kentang juga, tapi itu aku share di next video aja ya. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga video yang aku share bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya boleh di komen. Kalau mau ada update-update bisa langsung di subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Thank you.